Hello students, how are you today? Hopefully you are in good condition. Welcome back with your English teacher, with me Ma'am MBL. Okay, today we will talk about our last chapter in this semester. That is about chapter 6. In chapter 6, you can open up your book. You can see there, you have the title is about our busy roads. Okay, I do hope you can follow my explanation well in this video so that you can understand all the materials that we will talk about. Well, there are 6 topics that we have today. The first one is about articles. The second is uncountable noun. The third is countable noun. The fourth is quantifiers, and then we will talk about there is and there are then. And the last one in this chapter 6, we have to talk about preposition. Well, the first topic in this last chapter is about articles. Okay, take a look. Articles in bahasa Indonesia disebut dengan kata sandang. Kata sandang dalam bahasa Inggris ini dibagi ke dalam 2 bagian. The first one is indefinite articles. Indefinite articles ini digunakan untuk benda yang artinya tunggal. Di sini indefinite articles seperti yang kamu lihat dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada indefinite articles A, kemudian ada N. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah terdapat pada bunyi kata benda yang mengikuti kata sandangnya. Perhatikan, jika dia menggunakan artikel e, maka kata benda yang digunakan adalah dimulai dengan bunyi konsonan. Sedangkan untuk artikel n dimulai dengan huruf vokal. Perhatikan contohnya. My father bought me a dog. Ayah saya memberikan saya seekor anjing. Dog bunyinya adalah konsonan, maka dia menggunakan artikel e. The second example, I give an umbrella to my sister. Saya memberikan sebuah payung kepada kakakku. Umbrella itu bunyinya adalah vokal, maka dia diikuti oleh kata sandang n. Yang paling penting kamu ingat adalah penggunaan kedua kata sandang ini digunakan untuk benda yang tunggal. Dan penggunaannya dibedakan dari bunyi, konsonan, dan vokal dari suatu kata benda yang mengikutinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah definite article. Definite articles adalah kata sandang tertentu yang digunakan untuk benda-benda tertentu, di mana kamu sudah paham benda apa yang dibicarakan. Contohnya, my father bought me a dog. My father bought me a dog. Ayah saya membelikan saya seekor anjing. The dog is black. Anjing itu berwarna hitam. Oke, kamu sudah paham anjing mana yang berwarna hitam sehingga kamu menggunakan artikel the untuk benda yang sudah tentu. Itu dia perbedaan penggunaan definite article dengan indefinite article. Oke, next let's continue to the next topic. Topik yang selanjutnya adalah kata benda noun ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan noun. Ini sudah kita bahas di kelas 7 juga kemarin. Oke, noun di sini dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama disebut dengan uncountable noun dan yang kedua disebut dengan countable noun. Oke, mari kita lihat yang pertama. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung persatuannya. Contohnya di sini ada hair, water, oil, salt, sugar, dan lain-lain. Kamu tidak bisa bilang satu air atau satu minyak atau satu gula, tidak bisa ya persatuannya. Tetapi ini bisa dihitung dengan menggunakan alat ukur. Contohnya satu ember air, satu botol minyak, dan lain-lain. Jadi itu dia untuk uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung persatuannya. Sedangkan yang kedua, kata benda yang kedua adalah countable noun. Countable artinya dapat dihitung persatuannya. Ini banyak di sekitar kita juga. Contohnya table, chair, book, bag, shoes, dan sebagainya ya. Jadi kamu bisa bilang
Satu kursi bisa, satu buku bisa, satu tas bisa, satu baju juga bisa. Jadi kalau dikatakan dia countable noun, berarti kita bisa menghitung bendanya persatuannya. Oke, itu dia untuk countable noun. Oke, let's continue untuk topik yang selanjutnya. Topik yang selanjutnya di sini adalah quantifiers. Oke. Quantifiers ini digunakan untuk menjelaskan ukuran atau jumlah dari suatu kata benda. Itu dia ya. Tadi kata benda kita sudah bahas di atas. Oke. Jadi semua topik yang ada dalam chapter 6 ini berhubungan dari topik 1 sampai topik ke-6. Oke, perhatikan. Quantifiers adalah kumpulan yang biasanya diletakkan sebelum kata benda. Fungsi dari quantifiers adalah untuk memberitahu jumlah atau ukuran dari suatu benda tersebut. Oke, perhatikan. Quantifiers ini digunakan untuk uncountable noun dan countable noun tentunya ya. Namanya juga untuk menjelaskan ukuran atau jumlah dari suatu benda. Padahal tadi kata benda ada dua, ada uncountable noun dan ada countable noun. Oke, perhatikan dalam tabel ini, saya sudah membagi uncountable noun dengan countable noun. Untuk menyatakan arti banyak, terdapat perbedaan antara kata benda yang tidak dapat dihitung dengan kata benda yang dapat dihitung. Untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, kamu menggunakan kata much, sedangkan untuk countable noun, kamu menggunakan kata many. Seperti itu juga dengan quantifiers yang artinya sedikit, beberapa, atau banyak juga. Oke, perhatikan di sini kamu baca kata-kata di dalam kolom ini, quantifiersnya. Ada terdapat perbedaan antara jumlah, menyatakan jumlah untuk benda yang tidak dapat dihitung, dan ukuran untuk benda yang dapat dihitung. Itu dia ya. Yang tidak dapat dihitung dan benda yang dapat dihitung. Tetapi ada kalanya juga quantifiers itu sama ketika dia membahas tentang uncountable noun ataupun countable noun. Contohnya beberapa. Untuk uncountable noun kita sebutkan kata some, sedangkan untuk countable noun juga sama, kita menggunakan kata some. Untuk banyak juga bisa menggunakan a lot of. Bisa digunakan untuk uncountable noun dan bisa juga digunakan untuk countable noun. Oke, kamu baca-baca lagi di rumah, kamu perhatikan mana perbedaannya dan dihafal supaya tidak salah letak mana quantifiers yang digunakan untuk uncountable noun dan untuk countable noun. Oke, itu dia tentang quantifiers. Mari kita lanjut. Yang selanjutnya di sini adalah penggunaan there is dan there are ya. There is dan there are ini termasuk dalam agreement. Agreement maksudnya adalah kesesuaian antara subjek dengan kata kerja. Saya harap kamu sudah paham yang mana subjek, yang mana kata kerja, karena kamu sudah di kelas 8. There is dan there are ini digunakan untuk merujuk kepada keberadaan atau kehadiran suatu benda. Dalam bahasa Indonesia, there is dan there are ini diterjemahkan dengan kata ada. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, there is. There is digunakan untuk benda tunggal. Contohnya, there is a camel in the zoo. Artinya ada seekor unta di kebun binatang. Ketika benda yang dirujuk itu adalah tunggal atau jumlahnya 1, maka kamu akan menggunakan kata there is. Contoh lainnya, there is an orange on the table. There is an orange on the table. Ada sebuah jeruk di atas meja. Oke, itu dia untuk there is. Kamu harus ingat there is itu digunakan untuk benda yang tunggal. Oke, yang kedua ada there are. There are ini digunakan untuk benda yang jamak. Jamak artinya lebih dari satu ya. Oke, perhatikan contohnya. There are some eggs in the refrigerator. Ada beberapa telur dalam kulkas katanya. Some eggs. Ingat tadi, some adalah quantifiers yang bisa digunakan untuk uncountable noun dan countable noun. Oke, contoh yang kedua. There are a lot of chickens in the cage. Ada banyak ayam di dalam kandang. A lot of itu banyak ya. Oke, itu dia yang perlu kamu ingat. There is untuk benda tunggal, sedangkan there are untuk benda jamak.
Dan di dalam bahasa Indonesia, there is dan there are ini diartikan ke dalam kata ada, itu dia. Oke, mari kita masuk ke topik yang terakhir. Our last topic in this chapter is about preposition. Oke, preposition dalam bahasa Indonesia adalah kata depan. Kamu pasti sudah tahu banyak tentang kata depan dalam bahasa Indonesia ya. Kata depan, kalau dikatakan kata depan berarti dia diletakkan sebelum kata benda. Contohnya in, di dalam, such as in, seperti dalam, on, di atas, above, juga di atas, in front of, di depan, behind, di belakang, under, di bawah, dan sebagainya. Kalau Ibu tidak salah, ini juga sudah kita bahas ketika kelas 7. Oke, itu dia tentang our topic today. We have 6 topics. Ada banyak topik untuk bab yang terakhir ya. And this is the last video untuk chapter ini. I do hope you can understand my explanation. Silakan diulang-ulang lagi nanti videonya supaya kamu lebih mengerti lagi tentang topik-topik kita yang ada di chapter 6. Okay, that's it about my explanation for today. Tetap semangat, tetap sehat, jauhi keramaian, dan tetap jaga jarak dimanapun kamu berada. Oke, see you on the final exam then. Bye-bye.